Ini bukanlah sawah atau kubangan tempat pemandian kerbau, melainkan jalan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Waisedang, Kabupaten Mesuji. Jalan berlumpur dan sulit dilewati kendaraan jika usai hujan dan menimbulkan debu tebal saat musim kemarau. Jalan ini adalah penghubung kantor Kecamatan Waisedang menuju Jalan Sumatera Lintas Timur dan ke Kabupaten Mesuji. Jalan yang rusak sepanjang sekitar 4 km belum kunjung diperbaiki. Jalan rusak menyusahkan warga. Bila pengemudi motor tidak berhati-hati, maka petaka bisa saja terjadi. Kalau musim kayak gini nggak bisa lewat. Kalau dipaksakan ya mungkin bisa kepelatar di sini. Jadi harus mutar apa gimana? Ya harus putar balik agak jauh jalannya. Berharap sama pemerintah agar jalannya lebih diperbaiki lagi lah, dibangun lagi. Sudah berapa lama, Mas? Udah lama sekali nih. Sampai sekarang belum ada perbaikan, Mas? Belum ada perbaikan sama sekali. Kesulitan nggak, Mas, mengeluarkan hasil bumi ini kalau kayak gini? Malah, pokoknya udah nggak bisa dipikir lagi. Oh gitu. Kecamatan Waisedang merupakan daerah terujung di Kabupaten Mesuji yang berbatasan langsung dengan Tulang Bawang Barat dan Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat minim, sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga meminta pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Musaki melaporkan dari Tulang Bawang. PPDB tingkat SMP pada jalur afirmasi dan prestasi di Bandar Lampung serentak dimulai Senin pagi kemarin. Jalur afirmasi merupakan penerimaan calon siswa dari keluarga tidak mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti terpantau di SMP Negeri 3 Bandar Lampung, hari pertama PPDB jalur afirmasi dan prestasi malah dipenuhi oleh pendaftar dari jalur zonasi. Mereka mendaftar ke sekolah ini karena tidak diterima ke sekolah tempat mendaftar sebelumnya. PPDB dengan jalur zonasi membingungkan wali murid. Banyak siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan pertama, padahal jarak rumahnya lebih dekat dibanding dengan sekolah pilihan kedua. Saya dialihkan ke SMP Negeri 6 karena katanya zonasinya posisi rumah ke SMP 6 ini lebih dekat ketimbang dari SMP 3. Sedangkan alamat saya itu Jalan WR Supratman. Kalau bagi saya lebih dekat ke sana karena jalur alamatnya pun dekat ke SMP 3. Kalau ke sini SMP 6 alamat udah enggak, kan jalan masuknya Jalan Ikan Mujair ya. Ini masuknya Jalan WR Supratman. Kata dia lebih dekat ke sini. SMP saya tinggal di Talang. Di dekat Kelurahan Talang. Kemudian tadi ke SMP 3, katanya Jonen paling dekat SMP 6. Oh, sebelumnya di SMP 3. Kemudian dari pihak SMP 3 diarahin ke SMP 6 ini. Alasan mereka apa, Pak? Katanya di belakang kelurahan katanya, terlalu jauh. Tapi padahal kalau dari jarak itu lebih dekat ya, Pak? Ya, lebih dekat. Kuota PPDB tingkat SMP dari jalur zonasi minimal 50%, afirmasi 15%, jalur pemindahan orang tua atau wali 5%, dan jalur prestasi 30%. Iya, Pak? Ya, jadi gini ya, kalau afirmasi ini kan membina lingkungan, jadi sekolah diharapkan masyarakat itu mendaftar di sekolah terdekat dari rumahnya untuk bina lingkungan ini, supaya jangan sampai yang dia dekatnya dengan SMP 40 daftar afirmasi ke SMP 3 karena kita pakai kuota. PPDB jalur afirmasi dan prestasi dibuka selama 4 hari hingga tanggal 7 Juli 2022. Untuk mengatasi keluhan pendaftaran secara daring, pihak sekolah mendirikan posko PPDB. Data Dinas Pendidikan Bandar Lampung, kuota PPDB tahun ini lebih dari 10.000 siswa. Kuota tersebut menurun dibanding tahun 2021 lalu yang hampir menerima 13.000 lebih siswa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung masih tinggi. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak hingga pekan pertama bulan Juli 2022, pihaknya menangani 12 kasus untuk pendampingan. Jumlah ini terbilang tinggi dibanding masa yang sama di tahun sebelumnya yang di bawah 10 kasus. Kasus terbanyak yakni kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut karena faktor ekonomi dampak pandemi COVID-19. Kasus lainnya yakni kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Untuk meminimalisir masalah tersebut, Pemkot Bandar Lampung Senin siang membentuk tim advokasi dan pelatihan fasilitator Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau KRPA. Tim ini nantinya fokus mendampingi para korban yang terintegrasi ke kepolisian dan dinas sosial. Fasilitator akan mencari 10 orang relawan dari setiap kelurahan untuk membantu pekerja di lapangan. Untuk penanganan masalah perempuan dan anak Kota Bandar Lampung, supaya mohon maaf kebanyakan kan kalau orang tua biasanya kalau perempuan mengungkapkan segala kesedihan atau ada masalah susah ya. Mudah-mudahan dengan ada pendampingan Satgas dari ini dan cara bicara dari hati-hati, insya Allah kita akan membantu, bukan kita menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kita memberikan solusi yang terbaik. Pemkot menggelontorkan dana 2 miliar rupiah ke Dinas Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan perempuan dan anak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.